Nomor 5, banyak melakukan gerakan yang berlebihan dalam sholat. Nah, terus melakukan gerakan-gerakan ingkang berlebihan di dalam sholat. Nah, maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kalau gerakan itu tidak diperlukan, maka tidak dilakukan. Termasuk ini terlalu banyak memikirkan perkara-perkara di luar sholat. Jadi kesalahan yang kelima niku memikirkan sesuatu di luar sholat pada saat sholat utawa gerakan di luar sholat. Mau pasrah sholat ini mboten dipenggali, begitu sholat niku dipenggali. Nah, kuncine mau nanti. Nah, begitu sholat teringat, wah mau turun ngarit. Nah, lalu kemudian kepikiran, saya nggak suket nanti ya mongso ngene iki. Nah, tan sawah, tan sawah wingi suka sik ngarit. Oh kidul, wah kidul ki nganu ketoke ana barengane berarti golek ampas tahu. Nah, itu kepikiran pada saat sholat. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika termasuk kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Dan memang koreksinya susah. Termasuk yang ngomong sendiri. Ini saya yang baca. Ini juga hal-hal yang semacam ini ternyata ketampol besar ini. Nah, betul-betul tertampar sendiri saya. Nah, jadi penulis kitab ini menyampaikan seperti itu. Ini termasuk kesalahan di dalam sholat. Tetapi memang jujur ataupun tidak, diakui ataupun tidak, saya sendiri itu juga hal yang semacam ini bukan perkara yang mudah untuk dihindari. Nah, mau goleki kunci niku urung ketemu, pas sholat niku mak keleyap, aduh, oh kunci nang rompi, kelingan. Padahal tadi sebelumnya itu digoleki nanti ra ketemu. Begitu sholat niku kok tiba-tiba muncul, ingat, oh rompi. Nah, sehingga kepikiran rompi ku mau tak nang endi yo, nang sampiran, nang motor, oh ruang tengah. Nah, masya Allah. Maka Al-Quran mensifati, memuji hamba-hambanya dalam firman-Nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang ketika salat itu khusyuk. Khusyuk badannya, khusyuk pikirannya. Jadi hatinya khusyuk, pikirannya khusyuk, badannya khusyuk. Kadang kelihatan badannya khusyuk, pikirannya ndak khusyuk. Oleh salat yo madhep ngulon, yo ndungkluk, yo anteng. Nah, ini pikirannya tekan ngendi-ngendi. Nah, ada yang pikirannya sebenarnya khusyuk, tetapi badannya kukar-kukur wae. Nah, kukar-kukur wae. Padahal tidak memikirkan apa-apa, hanya karena gatal di kukar-kukur wae. Nah, maka ini dua-duanya termasuk kesalahan di dalam sholat menurut penulis kitab menika. Allah Subhanahu wa taala ugi memuji hamba Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa kanu lana khashi'in. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka termasuk hamba-hamba Allah yang khusyuk. Nah, maka penting pada saat sholat kondisikan supados pikirane tentrem, atine adem, badane ora usil. Nah, ini pada saat sholat. Sebab sholat itu tidak boleh disibukkan oleh pikiran-pikiran yang macam-macam. Itulah kewajiban seorang hamba dalam sholat, melakukan dengan benar, hatinya tunduk sehingga ia memperoleh pahala. Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya, nate ngendika, piyambakipun mireng saking Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasul bersabda, innar rajula layan sharifu wa ma kutiba lahu illa usyru sholatihi. Nah, sesungguhnya seseorang beranjak setelah melakukan sholatnya dan tidaklah ditetapkan pahala untuknya kecuali 1/10. Nah, dados wonten tiyang ingkang nembe sholat niku pahalanya hanya
usyru sholatihi, hanya 1/10, sak pro 10. Kenapa begitu? Karena pikirannya kemana-mana, karena hatinya tidak di tempat sholat. Meskipun di masjid, hatinya itu nang pinggir sungai mancing. Meskipun di masjid, hatinya itu di sawah, hatinya di kantor. Maka ini nyun sewu, Nabi ngendika ada orang yang sholat itu dia hanya mendapatkan pahala 1/10. Ada pula tus'uha 1/9, sumnuha 1/8, sub'uha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubu'uha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha 1/2. Lan 1/2 niku kalebet gedhi. Nah, kira-kira kita kalebet ingkang pundi niki? Wutuh 100%, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, apa 1/10. Kira-kira nek awake dhewe salat isya 4 rakaat nika, itu kira-kira kita bisa khusyuk 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, apa 4 rakaat khusyuk kabeh? Allahu Akbar, takbir pertama sampai rakaat pertama khusyuk apa wis kepikiran? Sing imami Pak Isam suwi. Nah, sudah. Itu rakaat pertama sudah kepikiran. Rakaat kedua tenan to, suwi. Nah, begitu rakaat ketiga, nah, ternyata yo isih kepikiran lagi. Lagi niki yo nek ra nganggo surat yo cepet. Nah, karena meng surat Al-Fatihah tok. Begitu keempat masih kepikiran lagi. Nah, mau aja mangkat. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini Bapak Ibu ingkang minulya, bahwa ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan badan menika berpengaruh terhadap nilai khusyuk kita, dan menika berbanding lurus dengan pahalanya. Nah, jadi awake dhewe sisa nimbang kira-kira le salat mau ganjarane kebak napa mboten niku sisa nimbang. Nah, kesusu napa mboten, wacane mau dihayati apa mung diapalno. Nah, tadi begitu Rabbik firli, ya Allah ampuni dosaku, niku khusyuk tenan. Apa meng Rabbik firli warhamni wajib, mbok ora kelingan dosa, ora kelingan rahmat, pokoke diucapke wis apal. Pripun Pak? Wis apal bedinane ngono kuwi. Nah, ini pengaruh. Maka penting tadabbur, merenungi bacaan salat. Jadi bacaan salat direnungkan, diingat supaya kita kalebet tiyang ingkang saged pikantuk pahala maksimal anggenipun leksanakaken salat.